Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur bagi kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan di hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat dari. Wassahibat, pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini sesungguhnya wajib untuk kita syukuri. Karena dengan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar segala kekurangan dari bulan-bulan yang lalu, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kekurangan-kekurangan itu bisa kita tutupi. Dan di bulan suci Ramadan ini ada satu hal yang tentu jangan sampai kita lupakan, bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan begitu luasnya pengampunan kepada kita. Dan di bulan suci Ramadan ini pula Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Karena doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan ini insyaallah sangat-sangat terkabul. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza sunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya menjadi pengampun atas segala dosa apabila dosa-dosa besar dijauhi. Artinya dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, dalam setiap harinya ada mekanisme penghapusan dosa. Bila kita bisa mengerjakan salat 5 waktu dengan baik, tepat pada waktunya, memenuhi syarat rukunnya, insyaallah dosa-dosa kecil antara salat yang satu dengan salat berikutnya akan terhapus. Begitu juga dalam tiap pekannya, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya akan menjadi media untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka bagi pria muslim melaksanakan sholat Jumat itu sangat wajib. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat 3 kali bisa dijatuhkan keluar dari Islam. Karena sesungguhnya antara sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya ini menjadi media buat pengampunan diri kita. Dan dalam satu tahun kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, Ramadan itu menjadi pengampun, menghapus dosa-dosa kita 1 tahun sebelumnya. Dengan catatan dosa-dosa besar tidak dikerjakan. Kalau melakukan dosa-dosa besar, apa yang harus dikerjakan? Tidak ada cara lain kecuali taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh dengan 3 syarat. Pertama, menyesal, kemudian melepaskan diri pada saat itu juga dari segala dosa yang dia kerjakan, dan yang ketiga berkomitmen untuk tidak mengulang. Itu baru yang namanya taubatan nasuha terkait dengan dosa-dosa besar. Dan hubungan khusus untuk bulan Ramadan ini, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Lillahi utaqa 'inda kulli fitrin wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menetapkan orang-orang yang terbebas dari api neraka
pada saat buka puasa. Dan itu diberlakukan setiap malam di bulan suci Ramadan. Maka selain menyegerakan berbuka itu sunnah, ada faedah yang luar biasa berdasarkan penjelasan hadis tersebut, bahwa pada saat kita berbuka, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, anak istri kita, semuanya terbebas dari api neraka, semuanya ditetapkan sebagai ahli surga. Amin. Nah, karena di bulan suci Ramadan ini waktu yang mustajab. Mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk segala kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini semuanya menjadi orang-orang yang ahli salat. Kalau dia ahli salat, insyaallah ahli kebaikan. Kalau dia ahli kebaikan, pasti dia akan cinta kepada agama ini. Kalau Bapak Ibu sudah rajin menghadiri salat berjamaah di masjid, rajin menghadiri majlis ta'lim di masjid, doakan agar anak-anak kita semuanya, khususnya yang sudah berkeluarga, juga ikut serta memaklumkan masjid. Karena kita sadar kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendidik anak supaya kita masjid, terus siapa yang melanjutkan masjid ini bila mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang pasti dikabul. Yang pertama, da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Kita semua yang hadir pada hari ini, kalau dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, dengan menghadirkan hati, dengan kemantapan keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan. Yang kedua, doa doa orang yang teraniaya. Dan yang ketiga, doa musafir, doa orang yang bepergian, bepergiannya tentunya tidak dengan tujuan maksiat. Tiga macam doa orang ini dikabulkan oleh Rasulullah. Dan berbicara soal berdoa, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah bosan untuk berdoa, apalagi sampai kecewa, apalagi sampai berputus asa. Katakan bahwa 2 Ramadan yang lalu sudah berdoa, belum dikabul. Ramadan kemarin kalau berdoa juga belum dikabul. Siapa tahu Ramadan tahun ini dikabul. Nabi Zakaria memberikan contoh kepada kita yang diabadikan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ayat 4, "Walam takum bi du'aika rabbi syaqiyya." Kata Nabi Zakaria dalam ayat tersebut, aku belum pernah kecewa. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhan. Sekilas penjelasan ayat ini, Nabi Zakaria itu dari mulai masih muda, menikah itu masih muda, tidak dikaruniai anak. Tapi tiap hari beliau berdoa, terus berdoa sampai beliau sudah tua renta, sampai istri beliau sudah mandul karena sudah tua. Tapi itulah yang kemudian diajarkan oleh Nabi Zakaria kepada kita soal keimanan, soal ketauhidan. Berdoa dengan yakin kepada Allah Ta'ala, jangan putus asa. Ya. Serahkan sepenuhnya ketentuan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut-ikutan menentukan hari ini, bulan depan, tahun depan, ya usah. Allah jangan akan menentukan kapan waktu yang terbaik dikabulkannya doa kita. Ya. Karena pasti doa itu ada kebaikan